Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat hubungan dan kiranya kita pagi ini bisa berkumpul dan lain dan tidak adalah alhamdulillah wasyukurillah khatam Al-Quran. Bu, Pak, senang khatam Al-Quran? Senang. Alhamdulillah. Pakai baju barunya? Alhamdulillah. Nanti sebentar lagi aku tumpeng nih. Oh, dengan khatam Al-Quran bisa pakai baju baru. Bisa, maka itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan piknik lagi Sadarul Alam ya. Senang piknik itu lupa. Kemana senang piknik nanti? Garut. Kemana? Garut. Ya, subhanallah. Kita pas keluarkan sedang merencanakan tanggal berapa? Maka hari pengajian terhadap dasar Islam subhanallah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan Allah, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR dan sejajarannya, yang saya muliakan Bapak Gubernur, Bapak Ibu saya Anda yang selalu hadir di tempat kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan CDS jajarannya, hadirin dua hadirat yang saya cintai. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang pahala menghatamkan Al-Quran sesuai dengan tujuan Al-Quran tadi. Menghatam Al-Quran, menghatamkan Al-Quran memiliki banyak keutamaan, termasuk didoakan oleh para malaikat, ya subhanallah, ya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat dan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis riwayat Al-Dailami, Rasulullah bersabda, "Idza khatamal abdul Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin." Idza khatamal abdul Qur'an, apabila seseorang menghatamkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran, sholat alaihi inda khatmihi, maka pada saat hatamnya situna alfa malakin, 60.000 malaikat memohonkan rahmat untuknya. Begitu hebatnya hatam Al-Quran. Senang Pak? Senang Bu? Didoakan oleh 60.000 malaikat. Coba kalau di rumah kita membaca Al-Quran, makanya keduanya maka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi sini Pak, itu lah, udah. Subhanallah. Boleh lanjut tadi berkemudian Bismillahirrahmanirrahim. Itu cucu nangis ya Pak. Ayo nangis nanya. Ayo begitu. Maksud itu pinter siapa nak orang tidak baca Al-Quran, siapa ulah baca Al-Quran, bisa dapat hidayah di Allah. Kan itu siapa? Subhanallah. Ya. Keutamaan khatam Al-Quran, pertama didoakan malaikat sebanyak 60.000 malaikat memohonkan ampunan dan rahmat bagi seorang saat ia selesai menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Yang kedua, doa mustajab. Waktu setelah hatam Al-Quran adalah saat di mana doa menjadi sangat mudah dikabulkan. Maka doa hatam Al-Quran. Nah, apa baca urang? Kadanya anak jadi walau sorifu urang
dan ekonomi susah, dimudahkan. Subhanallah. Saat terutama populer, musuh global naon, cestos kali duanya, subhanallah, tak ya monggo dibangun besar di kota ada di nikah, tetap agama misi di akhir hayatnya orang baca bisa. Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah tapi itu agama Al-Qur'an. Ketika turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang luas kepada orang yang menamatkan bacaan Al-Qur'an, turun rahmat. Bukti lagi baju sudah bagus baru jeung wajah-wajah terceria cara surga sana ya kayaknya. Amin. Cok di dalam khatama. Ini subhanallah dia meninggal itu. Cahaya aja wajah-wajah subhanallah patutnya cahayanya. Alhamdulillah luar biasa. Subhanallah. Itu Al-Qur'an yang kapan amalan dicintai menyelesaikan bacaan dari awal hingga akhir lalu mengulanginya kembali dari awal adalah amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah hatam merupakan waktu mustajab. Diaminkan ribuan malaikat. Man qara'a al-Qur'ana summa da'a amana ala du'ai arba'ata alafin malakin. Barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian berdoa maka 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Turunnya rahmat saat khatam Al-Qur'an. Idza khatimul Qur'anu najalal rahmat. Apabila khatam Al-Qur'an maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Abi Shaybah dari Mujahid. Begitu hebatnya menghatam Al-Qur'an. Atau menghatam Al-Qur'an di rumah susah. Pengajian anu 10 tahun di RT masing-masing di RT 13 cak ayah hatam Al-Qur'an. RT 1 belum ada. Bajajak udah hatam Al-Qur'an di RT 1 baca ayah. Di RT 2 di RT Firusani di RT Opasani asadayana cuma di masjid bersama-sama. Terus 18 kali hatam Al-Qur'an bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya berjamaah menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Al-Qur'an diciptakan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kedua, diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan di 2000. Ketiga, Al-Qur'an terdiri dari atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dan 77.439 kata. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kelima, ayat Al-Qur'an terakhir kali diturunkan surat Al-Maidah ayat 2. Ayat 3 saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Keutamaan membaca Al-Qur'an tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Intinya
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun wala harfun wa mim harfun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2910. Faedah hadis tersebut pertama, luasnya rahmat dan karunia Allah. Karena pahala seorang muslim ketika beramal dilipat gandakan. Kedua, hadis ini memotivasi agar menambah kebaikan dan semangat membaca Al-Quran. Yang ketiga, huruf itu berbeda dengan kata. Pahala membaca Al-Quran itu dihitung huruf bukan per kata. Yang keempat, kalamullah itu dengan huruf dan suara. Rasulullah SAW biasa mengatakan Al-Quran, Rasulullah biasa mengatakan Al-Quran sebanyak 1 kali dalam setahun. Subhanallah. Kenapa? Lalu ayat Rasulullah bisa 1 hari di tahun menjadi wajib berumurnya. Kemarin usaha. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran sebanyak 1 kali dalam setahun. Pada bulan Ramadan bersama malaikat Jibril, namun pada saat tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau mengatakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Itu beliau menjelang wafat Rasulullah SAW. Dan semua apa? Tahu ke depannya bisi umatku nanti tuh saya baca Al-Quran digawat tuh subhanallah. Ini as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Karena banyak di antara kita, di antara manusia, pertama baik, ujung-ujungnya jadi jelek. Nah, ingin jadi pejabat, minta-minta ke masyarakat, ujung-ujung di penjara. Akibat apa? Korupsi. Subhanallah. Jadi minta kepada Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Yang kedua, doa mohon kesempatan taubat sebelum wafat. Doa apa? Allahumma rjumni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa taubat nasuhan, sebenarnya taubat sebelum aku wafat. Yang ketiga, doa agar hati ditetapkan pada agama Allah. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinika. Wahai yang membalikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Antara takdir dan doa, takdir adalah kehendak Allah. Doa adalah harapan yang kita titipkan. Allah Maha mendengar setiap doa yang baik. Setiap harapan yang disampaikan, setiap air mata yang ikut mengiringi, janganlah berdoa. Sebab doa yang dipanjatkan tidak pernah kembali sia-sia. Selama tangan masih terangkat, harapan tetap punya tempat. Biar Allah yang pelan-pelan beresin hidupmu. Fokusmu cuma satu, taat, sisanya Allah beresin. Ada orang rumahnya sederhana, tapi tidurnya nyenyak. Ada harta yang banyak, tapi pikirnya penuh cemas. Bahagia bukan soal siapa paling mewah, tapi siapa yang paling sedikit memaksakan diri demi terlihat hebat. Tidak semua yang dipamerkan benar-benar dinikmati. Banyak yang tertawa di sosial media,
tapi menangis saat sendirian. Jadi kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi, anak soleh adalah rezeki yang paling utama, sedangkan mendapatkan ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Kalau direnungi urutannya musuhnya, pertama harta paling rendah. Kenapa? Karena harta bisa habis, walaupun bro iman yang di tengah iman, ujung-ujungnya habis. Subhanallah. Bisa bikin kare karena harta. Udah harta banyak, kalau nggak di mana-mana, sawah di mana-mana, mobilnya banyak, ya subhanallah, uruskan HP merek. Sehari satu bulan dapat berapa? 10.000 ton. Subhanallah, ya luar biasa. Lalai katanya kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan dibawa mati walaupun banyak harta sebuah apapun. Penting, tapi bukan segalanya. Memang penting, harta itu bukan segalanya. Kedua, kesehatan paling tinggi. Kalau sehat ibadah jadi ringan. Coba deh, kalau sakit ibadah susah, tapi kalau sehat ibadah jadi ringan, kerja jadi berkah, ngumpul sama keluarga jadi nikmat. Ketiga, anak yang soleh paling utama, karena doanya yang nyampe setelah kita wafat menjadi investasi akhirat. Dan disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan satu-satunya pelindung persoalan kami, dan perbaikilah untuk kami dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan ini pelengkap bagi kami semua kebajikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat istirahat bagi kami dari semua kejahatan. Ya Rahman, ampunilah kesalahan kami dan kebanggaan kami, ampunilah kesalahan kami dan urusan kami dalam hal yang Engkau lebih tahu daripada kami. Ya Rahim, ampunilah keterangan kami, kesalahan kami, kesengajaan kami yang semuanya itu terdapat pada diri kami. Ya Raja, kami telah menghafalkan Al-Quran, semoga diterima dan dicatat menjadi amanat yang mabrur. Ya Fatah, saudara kita yang bersedekah, semoga sedekahnya diterima dan digantikan yang lebih baik. Ya Karim, saudara kita yang sedang terlilit hutang, semoga bisa melunasinya. Ya Wali, cukuplah bagi kami segala rezekimu yang halal daripada yang haram, dan ayat kata kami dari karuniamu dari yang lainnya. Ya Rasul, berilah kami petunjuk melakukan sebaik-baik kerja dan sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada yang terbaik itu selain Engkau. Dan lindungilah kami dari keburukan kerja dan keburukan akhlak. Tidak ada yang mampu mencegahnya selain Engkau sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.